Saya ingin tahu hasilnya. Setelah mendengarkan kata-kata Qin Yichen, Hong Na memalingkan wajahnya dengan tatapan dendam. Oke, aku akan mengajakmu mencari kesenangan. Aku hanya berharap kamu tidak akan ketakutan saat itu. Qin Yichen mengangkat bahu acuh tak acuh dan mengikuti di belakang. Datang ke kedalaman Jiuyu Floating Void City. Di titik buta, Hong Na memimpin Qin Yichen ke pusat kota Jiuyu Floating City. Ini tidak besar di sini. Itu hanya bidang bintang ultra kecil dengan radius 1000 meter. Perabotan setiap halaman berbeda, dan di tengah ruangan ini terdapat sebuah restoran. Hong Na membawa Qin Yichen ke lantai 2 restoran dan membuka pintu rahasia. Masuk dan tunggu. Seseorang akan datang kepadamu. Qin Yichen melihat kembali ke Hong Na yang berdiri di pintu, mengangkat alisnya sedikit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia membutuhkan kesepakatan sekarang. Kesepakatan yang dapat memutus kekuatan Suning di kota terapung 9 meter. Dan dia akan membayar sejumlah harga dalam prosesnya. Hong Na memang melihat pikiran Qin Yichen, dan Qin Yichen membuang beberapa keping tanah awan. Kalau begitu pergilah, aku akan memimpin jalan untuk memberimu hadiah. Mengambil alih awan dan tanah, Hong Na bersenandung lembut. Hitung apa yang aku berutang padamu. Setelah berbicara, dia pergi tanpa melihat ke belakang. Jika Anda tidak memiliki identitas dan status yang cukup, Anda tidak akan bisa masuk ke sini. Anda dapat melihat satu atau dua hal dari perabotan dan kekuatan para pelayan yang menjaga mansion. Hong Na hanyalah orang luar, dan membawa Qin Yichen masuk melanggar aturan, karena dia tidak ada hubungannya dengan kejadian ini, dan tempat yang begitu penting jelas tidak bisa membiarkan orang lain datang dan pergi sesuka hati. Oleh karena itu, tanah awan yang diberikan Qin Yichen padanya bukan hanya hadiah, tetapi juga sertifikat baginya untuk pergi dengan selamat. Qin Yichen baru saja duduk di sini, dan sebuah suara muncul di benaknya terlebih dahulu. Yo. Bukankah ini Lord of Light yang dikabarkan? Mengapa kamu datang ke tempat kecil ini sepertiku? Qin Yichen melihat sekeliling ruangan kecil itu dan berkata dengan tenang. Beberapa transaksi harus datang kepada Anda. Saya tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Setelah keheningan singkat, pihak lain tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Saya pikir pertarungan di luar sangat panas. Anda harus terburu-buru untuk datang ke sini. Mengapa kita tidak membuka skylight dan mengatakan sesuatu yang cerah? Apa yang Anda inginkan dan berapa harga yang dapat Anda bayar? Qin Yichen meraba-raba dagunya, dan setelah berpikir singkat, memberikan harganya. Saya ingin membayar kenaikan Sun Jiufeng. Harganya adalah untuk persahabatan kuil Guangzhou saya dan persahabatan Guangzhou saya dengan Anda. Kata-kata Qin Yichen membuat pihak lain tertawa, dan tawa itu berangsur-angsur menjadi aneh dalam gema. Sepertinya Anda tidak memiliki wajah yang begitu besar, Tuan Guang, bukan? Qin Yichen tiba-tiba berdiri dan mengangguk. Ya, apa yang kamu katakan benar. Karena pembicaraan ini gagal kali ini. Mari kita ucapkan selamat tinggal. Hampir seketika, Qin Yichen melepaskan diri dari puluhan tatapan di ruangan itu, dan menghilang tanpa jejak di depan semua orang. Adegan aneh seperti itu membawa sedikit kehidupan kembali ke ruangan yang sedikit tenang. Seseorang berdiri. Aku khawatir Lord of Light ini tidak ada di sini untuk bercanda, kan? Apakah kamu benar-benar menganggap kuil Lord of Light-nya sebagai karakter? Apalagi yang bisa kamu katakan tentang persahabatannya? Berapa nilainya? Semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak, dengan rasa ejekan yang kuat. Lupakan saja, kamu masih bertaruh sesuai dengan rencana semula. Tadi malam, dua saudara laki-laki pergi. Jika taruhan gagal, kamu bisa mempertimbangkan pulang untuk mandi dan tidur. Kamu baru saja kembali untuk mandi dan tidur. Dengan keluarga sepertiku, aku tidak bisa menyimpan hartaku dengan mudah. Siapa yang kamu pandang rendah? Itu benar, jangan bicara sinis di sana, bukan hanya keberuntungan. Di tengah tawa dan tawa orang banyak, suara Qin Yichen terdengar di luar waktu. Yo, aku baru saja mengatakan mengapa ada begitu banyak aura yang mengalir di bawah ruangan ini. Ternyata sekelompok tikus tertangkap. Kunjungan mendadak Qin Yichen langsung membuat suasana menjadi halus. Bagi mereka, itu jelas tabrakan yang lebih mengejutkan daripada kejutan. Saat Qin Yichen berjalan perlahan ke sekelompok orang, dia melirik hanya 4 pilihan yang tersisa di dis. Di antara mereka, Sun Ning adalah yang paling banyak, sedangkan Sun Jiufeng sangat sedikit. Tentu saja, orang-orang yang bertaruh pada Sun Jiufeng di sini bukan karena pendapat mereka, tetapi karena selera buruk yang khusus. Mereka tidak ingin Sun Jiufeng menang. Mereka hanya mencegah kemungkinan bahwa kemungkinannya hampir nol. Mampu duduk di sini telah menghindari perjuangan internal yang tak terhitung jumlahnya dalam keluarga Sun. Keluarga Sun telah mengubah pemimpin yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka adalah satu-satunya yang selamat. Qin Yichen melemparkan cincin penyimpanan ke posisi yang mewakili Sun Jiufeng. Sun Jiufeng kewalahan oleh saya, ribuan pon awan dan tanah. Saya belum terlalu bebas baru-baru ini, jadi saya tidak akan menekan terlalu banyak. Kata-kata Qin Yichen berdampak besar pada orang-orang tua ini. Meskipun di bawah operasi Qin Yichen, harga Yuntu telah melalui serangkaian persiapan, tetapi sekarang harganya telah stabil dan telah kembali ke identitas mata uang.
Di bawah keadaan bahwa awan dan tanah masih kurang, ribuan kati awan dan tanah yang dikeluarkan Qin Yichen masih memiliki banyak bobot. Semua orang yang hadir memandang Qin Yichen dengan curiga, seolah-olah mereka ingin belajar sesuatu dari tindakannya. Qin Yichen tersenyum sedikit, bersandar, dan duduk di sana seperti itu, matanya menyapu sekelompok orang. Apakah kamu masih ragu? Jangan melihat orang-orang ini barusan berbicara dengan penuh semangat. Itu karena mereka pikir mereka belum ditemukan oleh penguasa cahaya, jadi mereka tidak ragu-ragu dalam berbicara. Tapi sekarang, Qin Yichen muncul secara langsung, tidak melakukan banyak hal mewah untuk mereka, langsung mendatangi mereka. Bahkan jika kesenjangan kekuatan yang terlihat antara kedua belah pihak tidak besar, rekor Qin Yichen lebih baik daripada milik mereka. Saya tidak, entah berapa kali. Qin Yichen hanya menatap orang di depannya dengan sangat ringan, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan bicara. Lalu aku akan berasumsi bahwa kamu tidak menyangkalnya, dan aku akan memasuki permainan seperti ini. Di bawah serangan Qin Yichen, bahkan jika orang-orang ini ingin berpura-pura tuli dan bisu, mereka tidak ragu-ragu. Satu orang menggelengkan kepalanya. Guangzhu, mengapa kamu melakukan ini? Bagi kami, Sun Jiufeng hanyalah pion di tangan kami. Tetapi bagimu, kamu harus mengambil nyawamu. Dengan 50.000 pengikut dalam perjalanan ke wilayah Bintang Huotu, kekuatan di tanganmu mungkin tidak kaya. Jika Mahkamah Agung ini menemukan kesempatan, setengah jalan melalui pria itu, dia menutup mulutnya. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang sisanya, Qin Yichen juga mengangguk setelah mendengarnya. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang bisa membuat keputusan dari dunia luar, dia bisa melihat kelemahan dan kekurangannya secara sekilas. Kau benar, dan kau juga tidak benar. Saya benar-benar khawatir Mahkamah Agung akan menyerang kuil Tuan Cahaya saya. Setidaknya mereka tidak akan memiliki keberanian sampai akhir perang di bidang bintang yang membantai.